Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici, mahasiswi Prodi Manajemen semester 4, akan mempresentasikan dari tugas kuliah kepemimpinan. Yang pertama adalah perilaku kepemimpinan, yaitu mengatakan pemimpin memastikan masalah, menyelidiki, mengkaji, dan menjelaskan fakta. Setelah itu mempertimbangkan pemecahan masalah alternatif dan memilih satu cara pemecahan yang dinilai paling tepat. Ini biasanya dilakukan oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis. Selanjutnya yaitu menghimbau. Yang pertama adalah pemimpin membuat keputusan. Ini biasanya dilakukan oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter. Ada himbauan agar anggota menerima keputusan itu. Ini biasanya digunakan untuk kepemimpinan bergaya otoriter juga. Selanjutnya ada konsultasi, yaitu pemimpin memberitahu masalah kepada anggota dan diminta saran untuk memecahkan masalahnya. Di sini bisa termasuk dengan gaya kepemimpinan demokratis atau free in, bebas ya. Yang selanjutnya ada bergabung, yaitu pemimpin membicarakan masalah dan menerima keputusan anggota. Ini free in ya, bebas. Pemimpin memberikan batasan yang kemudian menggiring pada keputusan akhir. Ini juga bisa demokratis, bisa free in. Selanjutnya ada perilaku kepemimpinan, yaitu memberi. Pemimpin menyerahkan pembicaraan dan pemecahan masalah yang memuaskan dan diinginkan oleh anggota. Pemimpin mendukung keputusan asal wajar dan ada dalam batas-batas yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada prinsip pemimpin, ada prinsip kepemimpinan. Yang pertama yaitu menentukan saran dan tujuan bersama anggota kelompok. Yang kedua, membantu anggota untuk mencapai tujuan atau saran kelompok. Yang ketiga, mengkoordinasi kegiatan kerja. Selanjutnya, membantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. Yang kelima, menunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok, bukan perorangan. Lalu, menunjukkan perhatian yang manusiawi. Selanjutnya ada ciri umum pemimpin yang berhasil. Ciri umum pemimpin yang berhasil yang pertama adalah kelancaran dalam berbicara. Tentunya menjadi pemimpin harus mempunyai kelancaran dalam berbicara untuk bisa berkomunikasi dengan baik oleh anggotanya. Yang kedua adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Seorang pemimpin sudah pasti harus bisa memecahkan masalah, karena pemimpin itu sebagai contoh dari anggota-anggotanya. Selanjutnya ada kesadaran akan kebutuhan anggota yang sering dinyatakan atau tidak, memberi suasana sehingga anggota percaya pada dirinya bahwa dia itu anggota itu mengakui bahwa dia itu adalah seorang pemimpin. Selanjutnya adalah keluasan, fleksibel. Jadi pemimpin itu pemimpin yang didam-damkan saat ini itu adalah pemimpin yang fleksibel, mudah menyesuaikan diri dan tidak terlalu menuntut. Selanjutnya ada kesediaan menerima tanggung jawab, ada keterampilan bersosialisasi, kesadaran akan diri dan lingkungannya. Selanjutnya ada tantangan besar kepemimpinan, yaitu satu, visi organisasi yang lemah. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi pemimpin. Yang kedua, perilaku kepemimpinan yang inkonsisten atau tidak konsisten. Selanjutnya adalah kurangnya kader pemimpin. Lalu kompetensi manajemen yang usang atau tidak baik, buruknya keterkaitan antara unit-unit kerja dengan tujuan organisasi, kurangnya kesatuan dan kerjasama. Jadi menjadi seorang pemimpin itu cukup susah ya. Ketidakmampuan untuk mengelola konflik secara efektif. Lanjut, karakteristik utama pemimpin, yaitu yang pertama adalah jujur. Tentu saja pemimpin itu harus jujur, pemimpin itu harus jujur karena menjadi contoh bagi anggota-anggotanya. Selanjutnya ada visioner, kompeten atau cerdas, inspiring atau menjadi inspirasi, adil, dan suportif. Selanjutnya ada pemimpin efektif, yaitu pemimpin yang mempunyai pengikut. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mempunyai pengikut. Yang kedua, pemimpin yang dicintai dan dikagumi. Ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar. Tujuannya bukanlah mencapai popularitas, tapi menghasilkan sesuatu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pemimpin yang dicintai oleh anggota-anggotanya, sehingga anggota-anggotanya itu bisa taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Selanjutnya, pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang nyata.
mereka adalah orang-orang yang memberi teladan atau contoh seperti saya bilang tadi. Selanjutnya adalah kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Ini yang harus diluruskan, bahwasanya kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Maka menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Banyak tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pemimpin, bukan karena gelar jabatan atau karena uang saja, namun karena tanggung jawab. Tren kepemimpinan yang populis. Pemimpin populis tidak memimpin dengan karakter, melainkan kekuasaan, uang, keserakahan politik, dan perilaku-perilaku populis. Ia mengambil tindakan-tindakan populis yang disukai publik, terlepas baik atau buruk efeknya ditimbulkannya. Yang penting bagi mereka adalah disukai orang banyak dan bukan dihormati karena karakternya. Jadi mungkin ini adalah suatu kepemimpinan yang buruk ya. Pemimpin bukan contoh pemimpin yang baik. Dia mau melakukan apa saja demi menarik perhatian orang-orang banyak supaya dia dicintai oleh orang-orang, bukan dicintai dan dihormati karena karakternya sebagai pemimpin, namun karena sensasinya. Dan itu harus dijauhi, karakter yang harus dijauhi bagi seorang pemimpin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.